Gaji UMR sering dianggap nggak cukup buat investasi. Ya boro-boro mau investasi, nabung aja kadang-kadang sulit gitu ya. Apalagi investasi di dunia kripto yang katanya mahal. Tapi tenang, di video ini aku bakal ngasih tahu caranya untuk investasi kripto dengan aman, simple, dan mudah dipraktekin walaupun gaji kamu UMR. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Pertanyaan sekarang, kenapa kripto jadi pilihan untuk investasi? Padahal banyak instrumen lain kayak reksadana, saham, obligasi, dan seterusnya. Karena menurutku personally, kripto adalah instrumen investasi dengan barrier to entry yang paling minimum. Kamu bisa invest mulai dari puluhan ribu aja. Dan yang kedua, kripto menurutku adalah teknologi masa depan untuk industri finance. Karena teknologi yang dibawanya yaitu blockchain. Contohnya Ethereum. Ethereum ini bukan cuma sekedar jaringan blockchain yang punya koin ETH, tapi dia juga punya banyak aplikasi DeFi atau Decentralized Finance dan juga NFT. Jadi utilitasnya memang lebih kepada aplikasi terdesentralisasi. Kalau mau yang lebih populer, kita punya Bitcoin. Tentu kamu pernah dengar kan soal Bitcoin, yang merupakan nenek moyang atau koin kripto pertama yang ada di dunia. Bitcoin ini juga sering disebut dengan safe haven atau store of value, artinya penyimpan nilai. Kalau dulu kita punya emas untuk menyimpan kekayaan kita, nah sekarang kita punya Bitcoin untuk menyimpan kekayaan kita. Kalau kita mulai dari sekarang, kita berkemungkinan untuk tumbuh bareng industri ini dan juga teknologi yang dibawanya yaitu blockchain. Nah, ini menurutku part yang paling penting di video ini, yaitu langkah-langkah untuk investasi kripto dengan gaji UMR. Apa aja yang perlu disiapin? Tonton video ini sampai habis. Nah, kita mungkin definisikan dulu gaji UMR di sini berapa. Kalau aku ambil random dari seluruh Indonesia, mungkin gaji UMR itu di sekitaran 3, 4 sampai 5 juta rupiah per bulan. Maka, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah apa? Budgeting. Walaupun kamu pengen banget investasi, pastiin kamu nggak pakai semua gaji kamu untuk investasi. Untuk kamu yang baru mulai dan punya gaji UMR, kamu perlu alokasikan 10-20% gaji kamu. Kalau tadi gaji kamu adalah 5 juta, maka 10%-nya adalah 500.000 per bulan yang harus kamu masukkan di instrumen investasi kripto ini. Kelihatannya kecil ya, tapi percaya deh, kalau kamu konsisten nabung 500.000 rupiah per bulan di Bitcoin selama 10 tahun terakhir dengan asumsi return 50% per tahun, maka dalam 10 tahun duit kamu udah jadi 1,6 miliar. Return 50% itu sebenarnya juga udah kukurangin dari rata-rata return Bitcoin per tahun, yaitu 60-70%. Kedua adalah pilih platform. Platform yang aku maksud di sini adalah exchange. Exchange itu apa? Exchange adalah aplikasi untuk kamu bisa jual dan juga beli aset kripto kamu. Mereka ini diibaratkan sebagai pasarnya ataupun toko yang menyediakan berbagai aset kripto untuk kamu beli dan jual. Dan pastiin kalau kamu mau pilih exchange, cari exchange yang aman dan juga terpercaya. Salah satu exchange yang aku pakai adalah Ajaib Alpha, Ajaib Kripto, karena mereka sudah punya izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, UI UX atau tampilan aplikasinya mudah dimengerti, jadi cocok untuk kita yang pemula. Banyak opsi koin yang bisa kamu pilih juga, kayak Bitcoin, ETH, Solana, dan lain-lain. Opsinya lebih lengkap. Yang ketiga nih, pilih aset yang stabil, yang tidak sevolatil aset kripto yang lain. Karena tentu kamu tahu kalau kripto itu asetnya fluktuasi harganya sangat volatil, sangat luar biasa naik dan turunnya. Jadi menurutku untuk pemula dengan gaji UMR, pilih aja aset yang paling aman, yaitu ETH dan juga Bitcoin. Dua aset ini adalah aset yang paling stabil di antara jutaan aset kripto di luar sana. Tapi ingat, walaupun stabil, mereka itu bisa ngasih return lebih dari 50% loh, setahun aja. Nah, di aplikasi Ajaib Alpha, Ajaib Kripto juga ada dua koin ini yang bisa kamu akses langsung dari aplikasi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu DCA atau Dollar Cost Averaging. DCA adalah strategi investasi di mana kamu beli aset secara rutin dengan jumlah yang sama setiap minggu atau setiap bulan. Keuntungannya apa? Kamu nggak perlu pusing mikirin harganya yang naik dan turun tanpa menentu. Jadi misalnya kamu nerima duit setiap tanggal 25 pas gajian, maka alokasikan 10-20% dari gaji kamu untuk beli aset kripto, bisa Bitcoin dan juga ETH tanpa peduli harganya naik dan juga turun. Dan untuk melanjutin series cicil ETH yang sudah aku lakukan 2 minggu sebelumnya, sekarang kita akan beli lagi koin ETH senilai 1 juta rupiah dengan strategi DCA ini. Langsung aja, let's go. Hai guys, kita sudah ada di aplikasi Ajaib Alpha, Ajaib Kripto, dan seperti biasa sebelum kita beli ETH kita, terlebih dahulu kita akan mereview salah satu fitur menarik di aplikasi ini. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat ada bagian trending di sini dalam bentuk rupiah atau IDR dan juga USDT. Fungsinya adalah untuk kita bisa dapat insight dalam waktu yang instan, koin apa aja yang lagi dalam posisi top gainers atau paling untung, dan juga top loser atau paling rugi atau paling minus. Top volume transaksi paling besar tentunya ada Bitcoin, ETH, XRP, USDT, dan Solana, dan juga new coin
Ini bagus banget untuk jadi insight sehingga kita bisa decide secara lebih cepat kalau kita melakukan yang namanya trading. Tapi kalau investasi, again, pemikirannya adalah long term investment seperti yang aku lakuin dalam cicil ETH ini. Sebelum kita beli koinnya, kita lihat dulu portofolio kita sekarang sudah seperti apa. Kita ke spot dan posisi kita saat ini minus 4,37%. Again, ketika posisi minus menurutku bagus karena kita bisa membeli ETH dengan harga yang jauh lebih murah lagi, atau kita bisa mendapatkan average buy yang lebih baik. Kita main ke spot dan kita langsung beli aja. Di sini market order supaya bisa langsung terbeli. Jumlah IDR-nya kita masukin 1 juta rupiah. Kita akan mendapatkan kurang lebih 0,01859 ETH. Langsung aja beli. Ya sudah ya harusnya ya. Kita kembali ke portofolio dan ini sudah terbeli. Oke, sekarang kita udah punya ETH-nya sekitaran 0,054 ETH atau senilai 2,8 juta something. Tips tambahan untuk kamu. Yang pertama, jangan FOMO atau fear of missing out. Jangan takut untuk ketinggalan tren. Lebih baik kamu ketinggalan kereta daripada kamu kehilangan duit kamu. Yang kedua, jangan pakai dana darurat untuk investasi. Pastiin sebelum kamu investasi, kamu sudah punya dana darurat dulu. At least 6 bulan dari pengeluaran bulanan kamu. Mulai belajar analisa dasar. Kamu bisa pantengin berita-berita seputar kripto, apa yang terjadi di dalam market, dan selalu update dengan perkembangan cryptocurrency setiap hari. Dan tips yang terakhir, pilih exchange yang aman dan terpercaya, seperti Ajaib Alpha, yang sudah berizin dan diawasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulannya adalah, walaupun gaji kamu UMR, kamu masih bisa investasi kripto, asal tahu strategi. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru mulai, tapi mulai dulu baru bisa kaya. Kamu bisa pakai kodeku Izam dan link downloadnya aku taruh di deskripsi ya. Dan kalau beruntung kamu bisa dapetin koin senilai 6 juta rupiah. Lumayan banget. Itu aja video hari ini. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. See you in the next video. Bye bye.